Bismillahirrahmanirrahim. Yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'ilun mufa'alun mufa'alun farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun Wakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wakil la tuwakil muwakkalun muwakkalun yassara yuyassiru taisiratan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wa muyassarun wiratan wirantan wiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun munawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan Al-Qawlu lakti talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqi la tulaqi mulaqqan mulaqqan walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan tawli la tuwalli muwallan muwallan wa yuqawi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fawin wa dzaka muqawwan qawi la tuqawi muqawwan muqawwan addaba yu'addibu ta'diban Sya'ama yusya'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'imun wa dzaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun anna ayuhanni tahli'an tahli'atan tahna'an tina'an muhanna'an fahuwa muhanni'un Hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Baik, doa udah tadi ya, walaupun nggak di live. Sekarang kita lanjutkan babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bermula ini itu bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dalam kalimat babu dzarfi, babu fihi ma taqaddama wa babu mudhafun wa dzarfi mudhafun ilaihi. Babu bermula lafaz babu, fihi itu di dalam lafaz babu, ma bermula keterangan, taqaddama yang telah lalu apa ma. Maksudnya babu kemarin udah dibahas mulai pertama, mulai babul kalam kan udah dibahas kan. Wa babu mudhafun dan bermula lafaz babu, mudhafun itu isim mudhaf. Wa dzarfi dan bermula lafaz dzarfi itu mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih. Jadi sekarang bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dalam kalimat babu, i'rabnya kemarin udah dibahas, yaitu babu boleh menjadi mubtada, boleh juga menjadi khobar, kan gitu udah dibahas lah kemarin. Kalau babu menjadi mubtada, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani hadza, kan gitu. Nah, boleh juga dibalik. Kalau babu sebagai khobar maka mubtadanya dibuang. Hadza babu dzarfi dan seterusnya. Oke. Nah, babu itu mudhaf, dzarfinya mudhaf ilaih. Nah, sekarang waz zamani dan bermula lafaz wa dzarfu mudhafun, wa dzarfu dan bermula lafaz dzarfu dzarfi, i'rab hikayah. Wa dzarfi dan bermula lafaz dzarfi, mudhafun itu isim mudhaf. Kalau dibanding sama waz zamani dan bermula lafaz zaman itu mudhafun ilaih. Nah, sekarang saya rasa udah gampang ya. Babu isim mudhaf, dzarfinya mudhaf ilaih. Tapi kalau diterusin dzarfiz zamani, lafaz dzarfi di samping sebagai mudhaf ilaih juga menjadi isim mudhaf kalau dibanding lafaz az-zaman. Nyambung kan ya? Nah, itu yang penting. Maksud saya mah udah paham aja udah, kalau mau udah paham lah enak gitu loh maksudnya. Wa dzarfil makani dan bermula lafaz dzarfi, ma'tufun itu diatofkan ala dzarfil awwali, atas lafaz dzaraf yang pertama. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri, atas lafaz yang dibaca jer itu majrurun dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya dzarfi kasratun itu kasrah dhahiratun yang nampak fi akhirihi di dalam akhirnya dzarfi. Akhirnya dzarfi apa? Apa? Ya fa. Oh. Wa dzarfi dan bermula lan utawi lafaz dzarfi itu mudhafun, isim mudhaf. Wal makani dan bermula lafaz al makani itu mudhafun ilaihi. Udah secara harfiah. Nah, sekarang masuk pada substansi pembahasan. Dzarfuz dalam kurung dulu ya. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al mansubu bi taqdiri fi nahul yauma wal lailata. Nah, ini kan apa namanya yang anak-anak baru nih, Kevin, Fakhri, Rio ya, Reza. Kan anak Maftu, kalau Maftu mau udah agak mending kan kalian anak baru. Maksudnya perempuan kok sama Ayu sama Endrin. Ya Pak, ikutin karena ini pembahasan baru. Kalau dalam pembahasan ini aja sama yang kemarin-kemarin kamu paham, kesononya juga akan gampang gitu maksudnya. Wa dzarful mana tadi? Wa dzarfuz zamani dan bermula dzaraf zaman dalam kurung dulu ya. Wa ya isim, wa itu bermula dzaraf zaman. Ismul makani yang ismuz zamani itu isim yang menunjukkan masa. Yang saya baca yang dalam kurung dulu, atau kalian lihat luarnya sekalian.
ya, luarnya nggak ada ya, yang dalam kurung. Dzarfuz zamani itu mana ismuz zamani itu isim yang menunjukkan zaman, masa atau waktu. Zaman kan udah bahasa Indonesia kan. Al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Nahul yauma seperti contoh al yauma dalam sehari, wal lailata dan al lailata dalam semalam. Oh iya, itu siapa tuh yang gede? Cak, kalau memang itu sakit mau diobatin. Ke dokter Dita kan nggak mahal kan, paling gua kemarin 100 kan, 110. Ntar duitnya dikasih, duit mah dari mana gue nyetak, itu aja susah amat. Oke, kembali. Wadhar mana tadi? Wadharfuz zamani, dzarfuz zamani bermula dzarf zaman. Lafaz dzarfu mubtadaun awalun, itu sebagai mubtada yang pertama. Wadharfu dan bermula lafaz dzarfu, mudhafun itu isim mudhaf. Wazamani dan bermula lafaz az-zamani itu mudhafun ilaihi. Kan gampang, nggak bisa diartikan kan. Kalian juga kalau begitu ngapain kalau diartikan? Orang tulisannya kok persis kan gitu kan. Tinggal terkibnya aja. Kalau bermula ya mim, kalau itu ya kho, gitu aja kan. Kode anak-anak baru udah ngerti kan kode-kode begitu? Kevin, udah paham kan? Nah, diajarin Don. Mafhum, udah ngerti kan? Kode-kode bermula itu mem gitu singkatannya, ngerti kan? Nah, gitu. Al-mansubu yang dibaca nasab. Lafaz al-mansubu birraf'i dengan dibaca rofa bu. Sifatun itu sebagai sifat lil ismu terhadap lafaz al-ismu yang pertama tadi. I'rab hikayah bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan huruf fi. Lafaz bitakdiri jarun wa majrurun itu jar majrur. Muta'alliqun yang berta'alluq berhubungan bil mansubu i'rab hikayah dengan lafaz al mansubu. Wa takdiru dan bermula lafaz wa takdiri. Wa takdiri dan bermula lafaz takdiri. Wah, karena i'rab hikayah, jadi menceritakan apa adanya. Mudhafun itu isim mudhaf. Wa fi dan bermula fi, mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Nahwu bermula lafaz nahwu itu khabarun khabar li mubtada'in bagi mubtada mahdhufin yang dibuang. Ai wadzalika nahul lailata dan seterusnya. Ai wadzalika dan tegasnya bermula itu mubtada yang dibuang. Wadzalika dan bermula itu dzaraf gitu ya. Itu nahwu al-laila al-yauma seperti lafaz al-yauma. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya nahwu kama itu sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Wa nahwu mudhafun dan bermula lafaz nahwu itu mudhafun isim mudhaf. Wal yauma dan bermula lafaz al yauma. Wa ma dan kalimat utifa was harokatin mabni majhul. Utifa yang diatofkan apa ma alaihi atas lafaz al yauma mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Wa nasbuhu dan bermula lafadznya al yauma. Nah itu muhakatun, itu yang diceritakan, yang saya bilang berkali-kali i'rab hikayah. Kalau hikayah itu masdar haka yahki hikayatan. Nah ini dari haka yuhaki muhakatan, ngerti? Isim maf'ulnya dengan masdarnya sama. Muhakatun itu menceritakan li surati terhadap bentuknya lafaz al yauma ma'a amilihi beserta amilnya lafaz al yauma. Walau dzukira dan jikalau disebut apa amil
Takulu maka berkata siapa kamu, sumtu al yauma. Sumtu puasa siapa saya, al yauma dalam hari ini. Fil mu'arrafi dalam yang dimakrifatkan, maksudnya al yauma yang dimakrifatkan bil alifi wal lami dengan alif dan lam. Au yaumal khamisi. Kalian itu setelah mim ada ya-nya enggak? Kalau saya yaumal khamsi gitu. Ya, kalian begitu? Itu salah, kurang titik. Yaumal khamisi. Jadi yang benar itu begitu. Saya yaumal. Kalau tulisan saya begini, yaumal khamsi. Kalau tulisan saya begitu, ngerti? Enggak ada. Kalian juga sama begini. Salah, tambahin al khamis. Tuh. Jelas gak? Nah itulah yang semalam kalian saya tegur keras. Orang ditanya mau dibenarkan pada diam. Nah itu nggak bener namanya. Jadi walaupun catatan di kitab seperti ini, ya kan kitab ditulis orang, belum tentu yang nulis dalam percetakan dia menguasai betul kalimat-kalimat yang ia tulis, karena dia kan jiplak gitu, ngerti maksudnya, nulis ulang. Lah barulah diketik di percetakan kan. Ada kalanya yang ngetik belum ngopi. Lah bisa aja harusnya begini, ya-nya nggak ditulis. Ngerti maksudnya? Ya kan biasa aja sebenarnya, ini salah cetak. Begitu loh. Nah itu makanya saya tanya, yaumal khamisi atau hari Kamis, makanya tambahin ya. Gitu ya. Fil mu'arrafi di dalam isim yang dimakrifatkan bil idhofati dengan idhofah. Maksud idhofah itu dimudhofkan, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Itu contohnya al yauma atau yaumal khamis berupa isim ma'rifat. Au yauman atau puasa siapa saya, yauman dalam sehari. Fin nakiroti dalam isim nakiroh. Tadi kan al yauma, sekarang kan yauman nggak ada alnya, berarti isim nakiroh kan begitu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya sumtu al yauma. Soma itu bermula soma. Nah, sumtu itu kan awalnya soma. Soma bertemu dengan tu menjadi soam tu, asalnya kan gitu. Begitu soam tu ada wau diharokatin, jatuh setelah fathah, wawunya diganti alif. Nah begitu bertemu dengan tak, tak tu itu akhirnya alifnya juga dibuang, alif yang asalnya wau menjadi sum tu. Jadi sum tu itu asalnya soam tu. Nyambung nggak? Kalau perlu ntar saya tulis biar kalian ngerti kronologisnya. Begitu loh. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula ta'nya fa'ilun itu sebagai fa'il. Mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wa yauma dan bermula lafaz yauma fi salasati di dalam 3 contoh. Maksudnya 3 contoh. Sumtu al yauma atau al yaumal khamis atau yauman. Maksudnya fi salasati. Ntar kalau yang baca Aldi bingung, kok ada hari Selasa, kan tadi nggak ada hari Selasa, kan adanya hari Kamis. Itu asalasa bukan maksudnya Selasa. Maksudnya dalam lafaz al yaum yang 3, yaitu al yauma, yaumal khamis dan yauman. Nyambung nih Nur. Ini perempuan kok ya nyambung. Irsa paham gak Cak? Lu pelengang badannya doang tinggi kayak tiang listrik. Samping lu siapa itu? Kalau yang paling belakang siapa? Bunga. Ntar Bunga ngantuk lagi lu. Lu paham apa Mi? Paham. Lu emang udah Mi? Lu baca apaan lu? Bela juga emang udah min. Masih bocah-bocah ya. Kalau saya mah plus bukannya min ya gak? Saya kalau pakai begini agak kelihatan udah nyatu. Kalau saya mah faktor U. U itu ubanan maksudnya. Ya enggak? Lah iya. Ya kalau yang kalian belum biasa
belum pakai, nggak usah pakai kacamata, enakan nggak pakai kacamata, ngerti gak? Wah kan kelihatan gaya pak, gaya dasmu itu, enakan pakai kacamata kalau masih nampak mah. Maka kayak si Rio tuh, sering saya omelin, kalau lagi belajar nulis nggak boleh begini, ngerti gak? Jarak antara mata dengan ini pun harus pas gitu loh. Ketika kalian deketin gitu merusak mata, maka duduknya begini. Ini ntar lama-lama gue panggil Ki Bongkok loh. Ya, lah kan jadinya bongkok, badannya tinggi begini. Ya, Ki Bongkok, denger gak? Lah iya lu nanti kalau begini mulu panggilannya Ki Bongkok. Lah iyalah. Mansubun itu dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati, atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang bangsa zaman. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya lafadz yaum tadi, baik ya al yauma, yaumal khamis ataupun yauman, fathatun zahiratun, itu fathah yang nyata. Fi akhiri, dalam akhirnya lafadz al yaum, berarti huruf akhirnya apa? Mim, begitu loh kan, al yauma gitu kan. Wal yaumu, dan bermula maknanya al yaum, hari itu apa sih hari gitu loh. Min tulu'il fajri, itu dari terbitnya fajar. Fajar maksudnya fajar sodik, karena fajar kan dalam ilmu fikih ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu antara jam 2, setengah 3, itu di timur, di ufuk timur. Kalau di tempat lapang kelihatan, jadi di timur itu kelihatan kayak sinar terang. Tapi nggak lama, itu paling 5 menit, 10 menit, 15 menit paling lama, itu langsung hilang. Habis itu gelap lagi. Nah itu makanya kadzib, fajar bohong. Nah itu waktu sahur, begitu, atau waktu tahajud. Nah nanti kalau udah mendekati subuh, ya, atau subuh lah, fajar itu kan subuh kan, terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari loh. Kalau terbitnya matahari kan ntar, terbitnya fajar kan berarti mulai masuk waktu subuh. Terbitnya matahari kan berarti habisnya waktu subuh kan gitu. Nah terbitnya fajar itu menandai matahari ini, umpamanya digambar begini, umpamanya ini timur lah, ini bumi umpamanya, ini bumi, matahari kan masih di sini, nah ini kan bias sinarnya kan udah di sini kan. Nah kalau matahari masih di sini, masih agak umpamanya digambarkan gitu loh. Nah itu jam 3 ini ada sinar, lah itu sinarnya namanya fajar kadzib. Maksudnya kadzib apa bohong. Nah kalau matahari udah deket permukaan bumi, fajar berterangnya begini. Kalau fajar sodik kadzib begini. Ngerti maksudnya ya? Nah, itu ciri-cirinya. Nah begitu matahari nongol di sini kan berarti udah terbit namanya di permukaan bumi. Nah inilah habisnya waktu subuh. Nah al yauma, ya hari, siang hari itu setar mulai, nah ini namanya fajar, tapi fajar sodik. Maksudnya apa saya tulis begini, supaya pemahaman kalian, kaitannya pemahaman ilmu fikih dengan ilmu nahwu sinkron. Definisinya loh ngerti kan? Itu maksudnya min tulu'il fajri, itu dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbitnya terbenamnya matahari. Itu ingat redaksinya, masdarnya tulu sama ghurub, ngerti di Nur ya kan? Tola'a yatlu'u tulu'an, ghoroba yaghrubu guruban. Itu nggak usah saya tulis, perhatikan aja. Namanya terbit terbenam itu kan dilakukan berkali-kali, berulang-ulang tiap hari, ngerti? Nah masdar yang tipikalnya berulang-ulang itu dominan mengikuti wazan fu'ul masdarnya.
Ini seperti tuluk, huruf, termasuk khuruj, dukhul. Dakhala yadkhulu dukhulan, ya kan? Nah, termasuk yang mempunyai makna turun naik. Turun, nazala yanzilu nuzul. Ngerti Nur? Naik. So'ada yas'udu su'udan. Pakai shot. Maka ada kitab namanya Madarijus Su'ud. Ngerti kan? Nah itu harus kalian inget-inget gitu loh. Itu cara menguasai bahasa Arab ya seperti itu. Kama sebagaimana definisi al-yaum, huwa yang bermula ma itu fi syar'i, dalam kaidah syar'i, syariat. Wa ahadu qaulaini, dan salah satu dua pendapat fil lughati, di dalam lughat ilmu bahasa. Wakila, dan dikatakan definisinya al-yaum itu min tulu'is syamsi ila ghurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, perhatikan. Ini kalau menurut ukuran syar'i, maksudnya hukum syar'i atau hukum syar'i itu aja lah. Nah, ini mulainya dari sini, nyambung. Kalau menurut lugat bahasa itu al-yaum mulainya bukan dari fajar sodik, tapi mulai tulu'us syams, terbitnya matahari. Jadi ada dua pengertian makna al-yaum, ya. Yang satu kalau menurut ilmu syariat itu dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Ada juga yang mengatakan menurut bahasa al-yaum itu maknanya dari terbitnya matahari. Terbitnya matahari loh, bukan terbitnya fajar. Nyambung nih. Nah, itu definisinya. Ini supaya sinkron. Jangan kalian puasa nanti ngikutin yang kaidah lugat. Oh nggak apa-apa, udah adzan subuh masih makan aja, kan matahari belum terbit. Itu mah menurut lugat, bukan menurut syariat atau syar'i. Jelas? Oh, ntar gagal paham lagi. Kalau gagal paham kan repot. Oke, lanjut. Tanggung dihabisin itu walailata ya contohnya. Walailata dan sepertilah. Udah segitu dulu dah. Alailata kan lain poin, nanti diteruskan, dijelasin dulu biar nggak kepanjangan. Tolong diperhatikan ya. Maksudnya biar jelas. Ini udah kelar bukan dihapus. Wah, si Odon ini melanggar kaidah Don. Udah gua hapus dah. Kamu udah kelar Don. Masdar. Sekarang dorof. Yang keberapa sekarang? Dari isim yang dibaca nasab 3. Maka diingat-ingat sambil seperti ini dihafalin. Isim yang dibaca nasab kemarin pertama maf'ul bih, yang kedua masdar atau maf'ul mutlak. Nah, sekarang yang ketiga dan keempat ini satu paket. Dorof zaman dan dorof makan, gitu loh. Nah, sekarang yang ketiga dzaraf. Kalau bahasa Arabnya dzarfuz zaman. Begitu loh. Dzarfuz zamani. Apa itu dzaraf zaman? Supaya kalian langsung hafal. Huwa ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi. Lu saya juga hafal, jangan kalian pikir saya nggak hafal. Apa itu dzaraf zaman? Huwa bermula dzaraf zaman, ismu zamani syaratnya itu pertama. Yang kedua dibaca mana? Nasab. Al-mansub dibaca nasab. Yang ketiga bitaqdiri fi.
Udah gampang, apa yang susah? Dzaraf zaman adalah isim zaman. Enggak semuanya isim menunjukkan zaman. Contohnya ini kolamun isim, tapi enggak, kolamun ini enggak menunjukkan zaman. Nah, isim zaman, maksudnya isim zaman itu apa? Isim yang menunjukkan waktu. Zaman itu kan waktu. Ya zaman ya bahasa Indonesia ya zaman. Yang dibaca nasab, tapi ketika dibaca nasab di dalam lafaz tadi menyimpan maknanya fi. Nah, karena menyimpan maknanya fi inilah menjadi penamaannya dzaraf zaman. Nah, secara perhatikan, secara harfiah ini supaya kalian nyambung dari awal. Dzaraf menurut bahasa, dzarfun menurut bahasa itu wadah. Tahu wadah kan ya? Tempat. Begitu loh. Maksudnya tempat bagaimana? Nah, contohnya tadi sumtu, kan dikasih contoh 3 tadi, sumtu al yauma, terus sumtu yaumal khamis, kemudian sumtu yauman. Sama aja ini. Sumtul yauma, ini loh al yauma. Isim apa bukan? Isim, ciri isimnya apa? Ada al. Lah iya kan? Dibaca nasab apa bukan? Dibaca nasab. Di dalam lafaz al yauma itu menyimpan maknanya fi. Saya puasa di dalam sehari. Nah, makanya dzaraf itu begini singkatannya dza. Lo ngerti? Loh. Maksudnya dzaraf itu wadah bagaimana? Ini seolah-olah perbuatan seseorang tadi puasa itu diwadahi dalam masa, dibatasi oleh masa, yaitu tadi dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya di sini nanti, terbenamnya matahari. Jelas kan? Lu nyambung Apin? Fakhri? Ludon? Itu maksudnya kok dzaraf wadah itu bagaimana? Ngwadahi perbuatan. Perbuatan puasa itu diwadahi. Andaikan perbuatan itu bisa diartikan kayak gelas ngwadahin air. Ngerti maksudnya kan? Nah itu loh, pembandingnya seperti itu. Itu kalau dzaraf zaman, kalau dzaraf makan ya tinggal tempat. Kan gitu kemarin. Nah, di dalam lafaz al-yauma ini menyimpan maknanya fi. Fi itu apa? Di dalam kan? Nah, puasa tadi dilakukan di dalam hari tadi. Atau mungkin yang bawahnya yaumal khamisi. Cuman seorang ini yang puasa. Andre doang. Atau yauman ini nakiro. Duanya ini ma'rifat dengan al, ma'rifat dengan mudhof. Kalau yauman nakiro. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi. Perhatikan supaya kalian belajar menguasai lal. Sumtu itu kan dari kata-kata soma. Karena bertemu dengan tu, ya kan? Kan memnya disukun. Ngerti kan? Ngerti? Ah, soma kan asalnya sowama. Berarti sumtu itu asalnya begini. Sowam tu asalnya. Gitu loh. Ada wau diharokatin, jatuh setelah fathah kan diganti diganti alif. Tapi begitu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka waunya muncul untuk menandakan wau yang dibuang. Maka yang di sini tadi dibaca fathah ganti dibaca dhammah menjadi sum. Nyambung nggak? Nanti kumtu juga sama. Berdiri siapa saya? Kumtu ya asalnya qawamtu. Tuh nyambung. Itu i'lal. Nah, nanti saya suruh ngisi Yusuf. I'lal. Bagi-bagi pemula i'lal nggak perlu saya lah. Yusuf atau mungkin Ubed juga bisa.
Jadi umpamanya ngelal nih begini. Kalau yang anak-anak lama mungkin kayak Nur udah bisa. Soma asluhu soama. Soma itu asalnya soama ala wazni fa'ala. Ubdilatil alifu ubdilatil wawu alifan liwukuiha ba'da fathatin fasoro soma atau koma. Goza juga sama. Goza asluhu gozawa ala wazni fa'ala. Kan gitu. Ubdilatil wawu alifan liwukuiha ba'da fathatin. Begitu juga Roma. Roma aslu Romaya. Bukan Romeo. Romeo mah ono kayak si Fahri, ngerti? Romeo sama Rock Mini. Ya enggak? Oke ya. Tuh, begitu gampang sebenarnya. Maka berkali-kali saya katakan, ayo ketika belajar nahwu itu jangan dengan dongkol. Jangan dengan benci, tapi dengan cinta. Kalau belajar kita itu dasarnya cinta ilmu. Enggak ada kita merasa dibebani. Yang ada adalah senang dan senang. Lah senang itulah yang akan senangnya doang. Kalau dalam bahasa Talim itu kan wakhirsun. Itu akan mendongkrak semangat belajar yang wah udah dah. Pokoknya bahkan lu buru-buru mau nyari pacar, lupa sama pacar. Ngerti? Pacarnya ya ilmu itu. Mahbub. Kalau mahbub atau habib itu kan maknanya kekasih. Lah kekasihnya orang yang belajar itu ya ilmu itu. Jelas gak maksudnya? Maka kiai-kiai dulu itu nyantren sampai ada yang 20 tahun, 25 tahun, bahkan sampai ada yang 30 tahun di pesantren. Coba kalian bayangin, 30 tahun. Nah iya kan? Udah ubanan. Iya gak? Itu masih nyantri. Makanya kiai-kiai dulu itu wah ilmunya tabakhur samudra. Ngerti maksudnya? Loh, kalau sekarang makan enggak. Baru bisa jurumiyah aja udah peteke. Kalau bahasanya Andre adigang adigung. Adiguna sapa sira sapa ingsun. Wah, semua orang ditantangin. Baru ngerti al-kalamu. Ya enggak boleh, udah keminter. Nah, istilahnya begitu. Oke, nyambung ya. Sekarang tambah walailata dan seperti contoh al-lailata. Maknanya al-lailata semalam. Dalam kalimat walailata al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atuf. Al-lailata bermula lafaz al-lailata itu ma'tufun yang diatofkan alal yauma, i'rab hikayah lagi atas lafaz al-yauma. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal mansubi atas lafaz yang dibaca nasab itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya al-lailata fathu akhirihi itu membaca fathah huruf akhirnya al-lailata. Huruf akhirnya apa? Ta. Semalam. Kan perhatikan. Ini perlu saya garis bawahi dan perlu saya sampaikan sama kalian supaya kalian ngeh. Al-lailata itu kan ada taknya. Taknya lafaz al-lailata itu menunjukkan makna tunggal. Maksudnya semalam cuma sekali doang. Tapi kalau al-laila itu waktu mah. Semalam dengan waktu malam beda apa enggak? Beda. Ntar malam ya kita begadang. Berarti kan semalaman doang. Itu al-lailata pakai tak. Tapi kalau al-laila itu waktu malam kan umum untuk malam apa aja. Nyambung nih. Seperti sajarotun. Itu satu pohon. Gitu loh, tak yang ada. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu ada tak yang namanya tak menunjukkan untuk makna tunggal. Itu sajarotun. Tapi kalau sajarun itu umum, pohon apa aja ya sajarun. Tapi kalau sajarotun itu menunjukkan satu jenis tumbuhan. Jelas maksudnya kan? Nah itu ini kan sepele.
Tapi kalau kalian udah latih terbiasa ya nanti akan tenget. Maka saya harap kalian ini hobi baca. Hobi baca begini kitab. Kalau udah bisa kalian berselancar sendirilah kalau dalam ilmu komputernya. Kalian baca sendiri. Kalian gila dengan ilmu nahwu dalam arti setiap ada kitab nahwu ya kalian beli. Kalau udah dibeli dibaca. Kalian baca sendiri aja. Nggak bisa nanya, itu rumus pinter udah, begitu loh. Jadi jangan takut salah. Kalau salah ya nanya. Kalau orang nggak mau salah atau orang itu takut salah, ya nggak akan bener. Ngerti kan maksudnya? Maka kalau saya suruh praktek, udah baca aja, salah gampang dibenerin. Oh gitu loh maksudnya. Ngerti tuh maaf tuh. Masih mau mainan mulu? Kamu masih mau mainan mulu? Iya, harusnya apa? Deres tekun. Ngerti lo? Buluk. Iya. Lu udah 10 tahun nyantren kata mak lu. Di Bandung, di Bandeng enggak? Pecus kagak, di sini masih bandel. Wow, lek sekalian lo ya enggak? Lu di Bandung berapa tahun? 2 tahun. Terus sebelum di Bandung di mana? Sumedang berapa tahun? 6, 8 tahun. Nah itu tapi masih teh botol. Ya enggak? Nah iya, ngerti? 8 tahun lu nyantren. Jembut lu aja udah 2 meter kalau di sini masih kagak pas gue beledok beneran lu. Aduh, maka di sini lu harus rubah. Ngerti? Lah iya. Aduh. Halo, buluk. Maka setoran itu penting gitu loh. Terus latihan. Oke. Takulu berkata siapa kamu, kaitannya memberi contoh. I'takaftu al-lailata. I'takaftu itikaf siapa saya. Nah, kalian deres, diperhatikan nih sambil iklan. Kalian deres di sana, udah nawaitunya itikaf. Jelas gak maksudnya? Nah itu beda. Musola itu kan nama kita. Sebenarnya musola yang ada di Indonesia itu ya masjid itulah. Ngerti kan maksudnya? Karena banyakkan musola kalau di kita mah gitu loh. I'takaftu. Nah kalau perempuan kan nggak kudu di musola. Iktikafnya perempuan ya di kediamannya masing-masing. Jelas maksudnya? Tuh begitu. Jadi boleh iktikaf di rumah. Lah untuk perempuan emang seperti itu. Tuh gitu loh. Makanya pada belajar apa namanya? Ukudul lucen. Oh. Al-lailata dalam malam ini. Aulailatal Jumu'ati atau dalam malam Jumat. Apalagi bentar malam ini. Jumat Kliwon. Enggak. Jumat Kliwon kan kalau orang Indonesia kan katanya serem. Ya enggak? Ya Jumat Kliwon itu hitungannya ada 40. Motonya demit, katanya begitu. Demit jauh-jauh. Oh aja dia no. Lihat yang benar. Ya enggak? Weh, puji doamu demit. Ya kan? Lah iya kan? Aulailatan, nah itu nakiro atau dalam semalam. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya i'takaftul lailata aulailatal jumu'ati aulailatan ala wazani ma itu atas wazannya, atas takaran atau timbangannya kalimat qoblau yang sebelumnya. Sebelumnya apa tadi? Sumtul yauma atau sumtu yaumal khomis atau sumtu yauman itu kan, itu maksudnya ma qoblahu. Oke. Walailatu, nah itu isim biasa dan bermula maknanya al-lailah itu min ghurubis syamsi dari terbitnya matahari ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar. Au ila tulu'is syamsi atau sampai terbitnya matahari. Nah, definisi al-lailah ini contoh yang kedua. Udah gak usah tulis lah ya. Contoh yang kedua kan i'takaftu al-lailata atau lailatal jumu'ah. Jumu'ah loh ya,
bukan Jum'ah. Atau lailatan. Kan tadi gitu sama ini. Ma'rifat pakai al, kemudian contoh yang kedua ma'rifat tapi dengan mudhof idhofah, dan yang ketiga adalah nakiro. Nah, lailah atau waktu malam batasannya adalah min tulu'is samsi, dari terbenamnya matahari, itu dibenarkannya orang berbuka puasa atau udah masuk waktu maghrib. Nah, selesainya khilaf sama dengan ini tadi. Kalau menurut syar'i, habisnya waktu malam itu ya terbitnya fajar shodiq. Nyambung? Nah, begitu masuk fajar shodiq, masa malam hilang. Begitu waktu malam hilang kan masuk waktu siang. Kalau siang kan tadi yaum namanya. Jelas kan? Nah, ada pendapat yang kedua, sebagaimana pendapatnya siang kan tadi ada yang batasannya terbitnya matahari. Nah, kalau yang ngikutin terbitnya matahari definisi siang, ya berarti definisi malam akhirnya sampai terbitnya matahari. Tapi ini bukan syar'i. Nyambung ya? Oke, dikit lagi dah. Ya paling enggak separuhnya lah. Wahudwatan jam berapa? 10 menit lagi lah. Dan lafaz hudwatan, boleh hudwatan pakai tanwin, ya, maksudnya waktu pagi. Bisorfi dengan ditanwini, itu maksudnya sorfi. Yang dimaksud sorfi di sini tanwin. Bisorfi dengan dibaca tanwin, hudwatan. Nah itu loh. Wa adamihi, dan tidak pakai sorof, tidak pakai tanwin. Nyambung ya. Jadi sorof berarti kan itu maknanya bisa diartikan perubahan kalimat. Itu namanya tasrif. Ngerti kan? Itu kalau dalam ilmu sorof. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, sorof itu maknanya tanwin. Nyambung kan? An-in-un itu loh. Fathatain, domatain, kasrotain, itu sorof. Kan kalau nggak pakai tanwin kan namanya fathah, domah, fathah, kasroh. Nah, ini kan watan, kan pakai tanwin. Kalau nggak pakai tanwin, wata. Nah, ini saya tulis. Karena ini penting juga. Saya tulis 2 berarti. Boleh hud, boleh got. Nah, kalau tan ini namanya pakai tanwin. Itu namanya tanwin, namanya sorof dalam ilmu nahwu. Yang kedua boleh juga hud wata. Nah, ini nggak pakai tan, itu namanya ghairu sorfi, gampangannya lah, simpelnya. Nah, kalau ghairu munsorif atau ghairu sorfi, mana munsorifnya apa? Lil alamiyati, karena nama. Tulis lil alamiyati karena nama, wa ta'nisi dan ta'nis mu'annas. Fa'alal awali, maka atas pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apa? Pakai tanwin, sorfi. Takulu, berkata siapa kamu, azuruka ghadwatan atau gudwatan. Berkunjung siapa saya, azuru itu zaro yazuru. Karena saya berarti azuru. Berkunjung siapa saya pada kamu, gudwatan, dalam waktu pagi, bitanwini dengan tanwin. Hudwata ayyi yaumin kana, tegasnya pagi hari manapun hari. Hudwata ayyi yaumin, tegasnya pagi harinya manapun hari, karena ada apa hudwa atau yaum. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya azuruka ghadwatan. Azuru itu bermula lafaz azuru itu fi'lun mudhari'un marfu'un yang dibaca rafa, wa alamatu raf'i, dan bermula alamat rafa'nya azuru
Dhammatun itu dhammah dhahiratun yang nyata fi akhirih. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya itu mustatirun tersimpan fi dalam azuru wujuban dengan wajib. Takdiru bermula takdirnya fa'il ana itu lafaz ana. Wal kafu dan bermula kafnya itu maf'ulun bihi maf'ul bih fi mahallin nasbin dalam mahal nasab. Wa ghudwatan dan bermula lafaz ghudwatan itu mansubun dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati atas dzaraf zaman. Itu pendapat yang pertama, ghudwatan pakai tanwin. Wa ala tsani dan atas pendapat yang kedua berarti ghairumun sharif, maksudnya ghairumun sharif di situ adamihi, tidak pakai sorof. Takulu berkata siapa kamu azuruka ghadwata, berkunjung siapa saya ka pada kamu ghadwata dalam waktu pagi. Bi ghairi tanwinin dengan tanpa tanwin ai ghadwata yaumin muayyanin, tegasnya pagi harinya hari muayyanin yang ditentukan. Wal i'rabu dan bermula i'rabnya bi ainihi itu dengan ainnya i'rab tadi, ya maknanya sama tegasnya. Wal ghadwatu dan bermula maknanya ghadwah. Nah itu diingat-ingat. Min sholati subhi itu mulai dari sholat subuh. Au min waktiha atau dari waktunya sholat subuh ila dulu isyamsi sampai terbitnya matahari. Nah itu ghadwah. Ya, ghadwah itu dari waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nanti yang berikutnya bukroh, pagi tapi paginya beda gitu, tapi hampir sama sih. Wa bukrotan satu lagi dah, dan bukroh ya pagi maknanya. Maka ada salah satu sahabat Nabi yang orang pilihan namanya Abu Bakar. Paham nggak? Abu itu bapak, Bakrin itu maknanya pagi. Pagi-pagi maksudnya pagi-pagi bagaimana? Orang yang kalau pagi-pagi itu orang udah ada belum? Belum lah. Kalau siang sore kan orang banyak. Nah, Sayyidina Abu Bakar namanya kan Abi Kuhafah. Itu masuk Islamnya pagi-pagi buta. Sebelum orang-orang pada masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar udah masuk Islam duluan. Maka Abu Bakrin gelarnya. Abu itu bapak, Bakrin pagi, gitu ya, nyambung ya. Bitanwini dengan boleh pakai tanwin, wadami dan tanpa tanwin. Kama sebagaimana keterangan takut damai yang telah lalu apa mas, sebagaimana dalam lafaz ghadwah. Takulu berkata siapa kamu azuruka bukrotan, datang siapa saya kepada kamu bukrotan dalam waktu bukroh. Au bukrota yaumil jumu'ah, pagi maksudnya, atau paginya hari Jumat. Itu kalau dimudhofkan. Kalau yang nakirah au bukrotan atau pagi, ya pagi hari apapun. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya azuruka bukrotan au bukrota yaumil jumu'ah au bukrotan ala wazani ma itu atas wazannya kalimat qoblahu yang sebelumnya. Kan tadi udah azuruka watan sama i'rabnya gitu loh. Wal bukratu dan bermula maknanya bukroh awalun nahar itu awalnya hari siang. Min tulu'il fajri dari terbitnya fajar, au min tulu'i syamsi atau dari terbitnya matahari. Gampang kan ya? Nah, jadi antara bukroh dengan ghadwah itu hampir ya sama lah gampangannya. Wasaharon, lafaz saharon bisorfi dengan dibaca tanwin, wa adami dan tidak pakai tanwin, jadi boleh saharon, boleh saharo. Lil alamiyati wal adli, kalau dibaca ghairu munsharif lil alamiyati karena nama, wal adli dan udul gubahan. Takulu berkata siapa kamu ajiuka saharon au saharo yaumil jumu'ati au saharo, datang siapa saya. Kalau tadi azuru sekarang ajiu, maknanya sama. Azuru ya berkunjung, ajiu ya
Datang sama berkunjung sama apa enggak? Nah, cuman kalau ajiu jaa yajiu karena saya kan ajiu gitu loh. Ajiu datang siapa saya fil mudhari kepada kamu saharon dalam waktu sahur. Au saharo yaumil jumu'ati atau waktu sahurnya hari Jumat. Au saharo atau dalam waktu sahur. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya aji uka saharon dan seterusnya. Ala wazani ma itu atas wazan kalimat qoblau yang sebelumnya. Wa saharu dan bermula maknanya sahar. Akhirul laili itu akhirnya malam qoblal fajri sebelum fajar. Nah, sebelum fajar sekarang kan subuh itu jam 4.32 menit. Ngerti? Nah, jam 4 itu masih waktu sahur. Jam nih lu berartiin lu subuh ya siangan mulu pada 4.32. Artinya mulai jam 4 sampai 31 ini tuh waktu ngerti? Dari jam 4.00 nyampe ini ya waktu sahur. Atau mungkin yang kan nggak ada batas ini mah. Kan menjelang itu jam 2 itu kan udah waktu sahur kalau puasa mah. Ngerti maksudnya? Nah, ya kan ini kok nggak patokan. Ini mah untuk bulan ini. Gitu loh maksudnya. Kan tergantung karena subuh jam 4 juga sering, ngerti kan? Nanti kan akan bergeser. Kalau kemarin kan malah jam 4.56. Jadi jam 5 kurang 5 menit. Nah, sekarang udah mundur 32. Besok lagi berkurang 31, 30. Nanti jam 4. Pas puasa subuh itu jam 4. Jelas itu. Itu kan tergantung. Makanya matahari aja perhatikan. Sinarnya kan matahari kan kemana sekarang nih? Ke sono ya. Bergeser kemari. Loh gitu loh rumusnya. Udah deh Pak Godan besok dah ya jam 5. Belum mandi jangan pada bercanda. Man kurang 3 menit lagi tambahin dikit dah Pak Godan dan Godan biar sejam. Lafaz Godan bitanwini dengan pakai tanwin. Mananya Godan besok. Takulu berkata siapa kamu ajiuka Godan. Datang siapa saya kepada kamu Godan dalam hari esok. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ajiuka Godan. Ajiuka fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Itu fi'il, fa'il dan maf'ul. Wa Godan dan bermula Godan itu mansubun dibaca nasab alat dzarfiyah atau sebagai dzaraf. Az-zamaniyat yang bangsa zaman. Wa alamatu nasbi dan bermula alamat nasabnya Godan itu fathatun dhahiratun. Fathah dhahirah fi akhiri dalam akhirnya Godan. Wal ghad dan bermula maknanya ghad bukan god. Ghad taruh artinya god lagi. Ismun itu nama lil yaumi terhadap hari. Alladzi yaitu hari ba'da yaumika yang setelah harimu sekarang. Alladzi yaitu yaumuka anta yang bermula kamu itu fi dalam alladzi. Nah, itu definisinya ghad. Al ismul yaum alladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Kita sekarang ada hari apa? Kamis. Kalau hari setelah hari ini berarti besok. Nah, itu namanya Godan, jelas. Maka terjemahan bebasnya Godan itu besok. Wa atamatan masih belum sejam. Dan atamah semalam-malaman. Lafaz atamatan bitanwini dengan tanwin. Takulu berkata siapa kamu atika atamatan. Datang siapa saya kepada kamu. Atamatan dalam semalaman. Dalam waktu malam. Nanti ada. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya atamah. Itu fi'lun atika atamatan. Ya, itu fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il wa maf'ulun bi dan maf'ul bih. Ati itu fi'il fa'il, ka-nya maf'ul. Fi mahali nasbin, ka-nya dalam mahal nasab. Li'annahu karena sesungguhnya ka maf'ul itu ismun mabniyun
isim mabni la yadharu yang tidak nampak fi dalam isim apa i'rabun i'rab. Wa atamatan dan bermula lafaz atamatan i'rab hikayah. Mansubun itu dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati atas dzaraf yang bangsa zaman, maksudnya dzaraf zaman. Dibaca nasab bil fathati dengan fathah adz-dzahirati yang nampak, adz-dzahirati yang nampak. Wal atamatu dan bermula atamah bi fathit ta'i dengan dibaca fathah ta'nya atamah, itu loh. Al-ula yang pertama sulusul laili itu sepertiga malam, al-awwali yang pertama. Nah, ini begini, perhatikan. Sepertiga malam. Udah ini aja dah. Kan udah ada tadi. Ini kan tadi patokannya hari, ya. Nah, sekarang malam. Malam kan berarti matahari di sini. Ini kan mulai terbenam tadi. Kalau di sini kan berarti kalau andekan siang terbenamnya kan jam 12. Jam 12 malam itu kan jam 00.00. Ya kan? Nah, atamah itu di sini. Andekan ini siang, ngerti kan? Nah, ini dibalik menjadi malam nih. Nah, berarti kan malam itu kan terhitung dari terbenamnya matahari. Nah, andekan waktu malam ini dibagi 3, kan otomatis begini. Jelas gak? Atamah itu sepertiga malam pertama. Nah, andekan dari sini umpamanya, taruh terserahlah. Umpamanya terbenamnya matahari itu jam 6 sore. Anggap aja sekarang maghrib kan jam 6 kurang 3 kalau nggak salah, apa jam 6 ya. Nah, jam 6 ketemu lagi jam 6. Taruhlah jam 4 lah. Atau ini tadi subuh. Nih. Ya. Berarti kan kita hitung bareng-bareng, dibuktikan, jangan kalian kata saya. Berarti kan 6. Masuk jam kan berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kan 4.30, berarti kan 10 jam 30 menit kurang lebihnya. Nah, 10 ini dibagi 3. Nah, berarti kan 7, 8, 9. Taruhlah jam 6 sore, maghrib nih maksudnya. Jam 6 itu berarti jam berapa? 18 ya. 18.00 sampai jam, anggap aja 20 dah. Bukan 20 lah. 22 ya. 21.30 udah taruh. Ini disebut sulusul lail al-awwal, sepertiga malam yang pertama. Artinya setengah 10 ke atas, setengah 10 berarti mulai setengah 11, setengah 12, setengah 1 sampai setengah 2 ya, anggap aja begitu. Itu berarti sepertiga malam kedua. Nah, sepertiga akhir otomatis kan mulai setengah 2 ke atas nyampe subuh. Itu cara ngitungnya nyambung. Nah, atamah itu dari jam 6 sampai kurang lebihnya jam setengah 10 atau jam 10 dah. Jelas itu. Nah, supaya kalian belajar bisa ngitung sendiri. Lah berarti kalau jam 11 malam atau jam 10 malam udah boleh belum tahajud? Boleh, siapa yang larang? Jelas maksudnya. Jadi nggak harus. Bahkan sholat tahajud harus tidur dulu. Iya kalau orangnya tidur lah. Kalau saya kan malam nggak pernah tidur. Apakah saya nggak harus tahajud? Itu jelas. Nah, dan tahajud nggak hanya sholat. Kalian baca Quran, apalagi pakai sholat kan lebih bagus. Ngerti kan maksudnya? Kalian baca Quran, niatkan kalian baca Quran yang orang tuanya udah meninggal, pahalanya buat orang tuanya, buat guru-gurunya, termasuk buat saya. Biar Allah di sini barokah, ngerti maksudnya? Nah,
Caranya seperti itu. Kemudian kalian deres, kalian belajar. Udah itu sama dengan tahajud. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.